Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Serang Raya. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah Manajemen Mutu dengan dosen pengampu Nurhayani MM. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang. Saya Fitri Liawati sebagai moderator dengan NIM 31219109. Aliatul Fitria dengan NIM 31219026. Dan Yana Elsa dengan NIM 31219286. Materi yang pertama yaitu TQM atau Total Quality Management merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, tenaga kerja, proses, dan lingkungannya. Unsur utama TQM yang pertama fokus pada pelanggan, obsesi terhadap kualitas, pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, teamwork, perbaikan sistem secara kesinambungan, pendidikan dan pelatihan, kebebasan yang terkendali, kesatuan tujuan, dan yang terakhir, adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Konsep TQM atau Total Quality Management merupakan manajemen yang berfokus pada semua orang atau tenaga kerja bertujuan untuk terus-menerus meningkatkan nilai yang diberikan bagi pelanggan dengan biaya penciptaan nilai yang lebih rendah daripada nilai suatu produk. Konsep ini memerlukan komitmen semua anggota organisasi terhadap perbaikan seluruh aspek manajemen organisasi. Nama saya Yana Elsa, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. 3 unsur dari Total Quality Management. Pertama, sistem nilai pelanggan. Nilai pelanggan adalah manfaat yang dapat diperoleh pelanggan atas penggunaan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan dan pengorbanan pelanggan untuk memperolehnya. Kedua, sistem organisasional ialah berfokus pada penyediaan nilai bagi pelanggan. Sistem ini mencangkup tenaga kerja, material, mesin atau teknologi proses, metode operasi dan pelaksanaan kerja, aliran proses kerja, arus informasi, dan pembuatan keputusan. Ketiga, perbaikan kualitas berkelanjutan. Perbaikan kualitas diperlukan untuk menghadapi lingkungan eksternal yang selalu berubah, terutama perubahan selera pelanggan. Konsep ini menuntut adanya komitmen untuk melakukan pengujian kualitas produk secara kontinu. Dengan demikian, akan dapat memuaskan pelanggan. Selanjutnya ada elemen Total Quality Management. Di antaranya ada etika norma, integritas kejujuran, kepercayaan, pelatihan, kerja sama tim, kepemimpinan, pengakuan, dan yang terakhir komunikasi. Selanjutnya, hambatan Total Quality Management di Indonesia. Yang pertama, kurangnya komitmen dari manajemen puncak. Yang kedua, kurangnya pengetahuan tentang konsep TQM. Yang ketiga, budaya organisasi kurang mendukung penerapan TQM. Yang keempat, ketidaksempurnaan penerapan praktek TQM. Yang kelima, pekerjaan takut menunjukkan kesalahan yang terjadi. Yang keenam, peran pemerintah yang kurang mendukung penerapan TQM. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Materinya yaitu implementasi TQM pada perusahaan. Tahap yang harus dilalui suatu perusahaan dalam pengimplementasian TQM yaitu yang pertama, tahap kesadaran awal, yang kedua implementasi sebagian, dan yang ketiga aktivitas ekstensi hasil nyata dan terbaik dalam industri dengan karakteristik setiap tahap. Selanjutnya ada 6 fase utama implementasi TQM menurut George dan Weimerskirch. Yang pertama yaitu komitmen manajemen puncak terhadap perusahaan. Yang kedua, penilaian sistem perusahaan secara internal dan eksternal. Yang ketiga, pelembagaan fokus terhadap pelanggan. Yang keempat, pelembagaan TQM dalam perencanaan strategi, ketertiban karyawan, manajemen proses, dan sistem pengukuran.
Yang kelima, penyesuaian dan perluasan tujuan manajemen guna memenuhi dan melampaui harapan pelanggan. Dan yang keenam, perbaikan dan penyempurnaan sistem. Selanjutnya ada fase implementasi TKM menurut Joss dan Davis. Yang pertama ada fase persiapan yang terdiri dari A. Membentuk TKM Steering Committee, B. Membentuk tim, C. Pelatihan TKM, D. Menyusun pernyataan visi dan prinsip sebagai pedoman, E. Menyusun tujuan umum, F. Komunikasi dan publikasi, G. Identifikasi kekuatan dan kelemahan, H. Identifikasi pendukung dan penolak, I. Memperkirakan sikap karyawan, dan J. Mengukur kepuasan pelanggan. Selanjutnya yang kedua, fase perencanaan. Fase ini merencanakan pendekatan implementasi kemudian menggunakan siklus PDCA atau Plan, Do, Check, and Adjust. Lalu selanjutnya identifikasi proyek, komposisi tim, pelatihan tim. Lalu yang ketiga fase pelaksanaan yang terdiri dari yang pertama penggiatan tim, selanjutnya umpan balik kepada steering committee, selanjutnya umpan balik dari pelanggan, selanjutnya umpan balik dari karyawan, dan yang terakhir mengidentifikasi infrastruktur. Baiklah, mungkin hanya itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya yaitu kesimpulan, saat ini sistem informasi di Indonesia telah berkembang pesat. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya peran teknologi informasi dalam mendukung kegiatan, baik dalam perekonomian maupun dalam penyelenggaraan pembangunan dan yang lainnya. Salah satunya dengan TKM, yaitu dengan pendekatan untuk memaksimumkan daya saing organisasi atau perusahaan melalui perbaikan secara terus-menerus atas produk, jasa, tenaga kerja, proses, dan lingkungannya. TKM bertujuan untuk terus-menerus meningkatkan nilai yang diberikan pada pelanggan dengan biaya penciptaan nilai yang lebih rendah daripada nilai suatu produk. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Saya selaku moderator undur diri. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.